Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas SI 4205 yang beranggotakan Syailendra Azalna Putra, Rajananda Satria, Sidratul Qodir, Habibi Jauhari, saya sendiri Paramita, dan juga Rizky Aulia Zarfi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kedua kami mengenai analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI dari studi kasus PT Unilever Tbk. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Sidratul Qodir. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Unilever. Yang pertama ada visi. Visi PT Unilever adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Lalu, misi dari PT Unilever adalah yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua ada kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang terakhir, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan strategi dari PT Unilever Tbk oleh Habib Jauhari. Strategi dari PT Unilever. Strategi di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan PT Unilever Tbk atau terbuka, memiliki strategi-strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Strategi itu antara lain kepemimpinan, harga rendah, diferensiasi produk, berfokus pada peluang pasar, dan menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai KPI dari PT Unilever oleh saya sendiri, Paramita. Selanjutnya, saya akan masuk pada inti pembahasan pertama kita, yaitu perhitungan KPI. Jadi, berdasarkan data-data penjualan yang ada di PT Unilever Tbk ini, kita dapat menganalisis apakah hasilnya sudah baik, melampaui target, standar, atau masih ada yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keuntungannya. Dari hasil analisis kami menyimpulkan KPI dari PT Unilever Tbk ini ada beberapa yang sudah mencapai target dan ada beberapa yang hampir melampaui target, jadi belum mencapai target. Beberapa goals yang sudah mencapai target, ada goals meningkatkan pendapatan dari penjualan bersih produk home and personal care dengan target Rp28.723.176 dan sudah terrealisasi sebanyak Rp29.862.357. Hal ini sudah mencapai target sebanyak 104%. Lalu yang kedua ada goals meningkatkan pendapatan dari laba bruto produk home and personal care dengan target Rp15.106.817 dan sudah terrealisasikan sebanyak Rp16.323.770. Hal ini juga sudah mencapai target sebanyak 108,10%. Dan yang ketiga, ada goals meningkatkan kepuasan konsumen dari komplain yang diselesaikan berbanding dengan komplain yang masuk dengan target 100% dan sudah terrealisasikan juga sebanyak 100% dan hal ini pas mencapai target. Lalu selanjutnya masih terdapat beberapa goals yang belum melampaui target, yaitu goals meningkatkan pendapatan dari penjualan bersih produk food and refreshment dengan target Rp13.078.897 dan sudah terrealisasi sebanyak Rp13.060.206. Hal ini hampir mencapai target sebanyak 99,90%. Dan yang kedua ada goals meningkatkan pendapatan dari laba bruto produk food and refreshment
dengan target Rp5.998.010 dan sudah terrealisasi sebanyak Rp5.704.923. Hal ini hampir mencapai target sebanyak 95,10%. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penjualan bersih produk oleh Shailendra Alzana Putra. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penjualan bersih produk dari PT Unilever. Untuk produk food and refreshment, selama tahun 2019, PT Unilever berhasil membukukan penjualan bersih untuk produk food and refreshment-nya sebesar Rp13,06 triliun. Sementara target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp13,7 triliun. Sehingga pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan penjualan bersih untuk produk food and refreshment sebesar 0,1% dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk produk home and personal care, selama tahun 2019, perseroan PT Unilever berhasil membukukan penjualan bersih untuk produk home and personal care-nya sebesar Rp29,8 triliun. Sementara target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp28,7 triliun. Sehingga pada tahun 2019 terjadi peningkatan penjualan bersih sebesar 4% untuk produk home and personal care-nya dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan laba bruto produk oleh Raja Nanda Satria. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk laba bruto produk dari PT Unilever Indonesia. Dari riset yang kami lakukan, selama tahun 2019, perseroan berhasil membukukan laba bruto produk home and personal sebesar 5,7 triliun. Sementara target ini ditetapkan oleh perusahaan yaitu 5,99 triliun. Maka daripada itu, dapat kita simpulkan pada tahun 2019 terjadi penurunan laba bruto untuk produk foods and refreshment sebesar 4,9% dari target yang ditetapkan. Namun, untuk produk home and personal care, pada tahun 2019 perseroan berhasil membukukan sebesar 16,3 triliun dan target yang ditetapkan adalah 15,1 triliun. Sehingga dapat kita simpulkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan laba bruto untuk produk home and personal sebesar 8,1% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komplain oleh Rizky Aulia Zarfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplain. Di PT Unilever, komplain yang diselesaikan berbanding dengan komplain yang masuk. Selama tahun 2019, perseroan menerima 1.614 komplain yang masuk. Dari 1.614 komplain tersebut, PT Unilever berhasil menyelesaikan 100% komplain yang masuk. Pencapaian ini sesuai dengan target perusahaan yang menargetkan untuk menyelesaikan semua komplain yang masuk. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 1, kelas SI 4205 mengenai analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI dari studi kasus yang kami ambil yaitu PT Unilever Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.